Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga iringan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini, pembahasan tentang nasihat khusus bagi orang yang Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan usianya sampai mencapai usia 40, 50, bahkan 60 sampai 70 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian akan melewati dalam kehidupan ini tingkatan demi tingkatan yang harus dilalui manusia. Artinya manusia itu ketika hidup itu ada proses yang berjalan. Disebutkan dalam surah Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min ba'di dha'fin, atau Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu man yasha wa huwal alimul qadir. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dalam kelemahan, kemudian Allah jadikan setelah kelemahan itu kekuatan, kemudian Allah jadikan setelah kekuatan itu kelemahan kembali dan menjadi menua. Begitulah Allah ciptakan sesuai dengan kehendaknya, dan Allah zat yang maha mengetahui lagi maha mampu untuk melakukan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat manusia dalam proses rahim seorang ibu itu berjalan tingkatan demi tingkatan, mulai daripada segumpal sperma, kemudian berubah menjadi segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, maka terbentuklah janin, kemudian ditiupkan ruh di situ, jadilah dia manusia. Kemudian manusia ini lahir ke dunia, dimulai daripada kelemahan bayi yang baru dilahirkan, kemudian menginjak anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa. Jadilah orang yang kuat cara berfikirnya dan kuat fisiknya. Tetapi setelah kekuatan itu, mereka pun akan kembali melemah dan menua, kemudian akan mengalami kematiannya. Begitulah Allah katakan, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Manusia itu demi tingkatan akan dilaluinya. Ketika manusia kemudian meninggal dan masuk ke alam kubur, juga ada tabaq di situ. Dimulai daripada himpitan kuburan, kemudian fitnah kubur, pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir yang menentukan antara azab dan nikmat kubur. Kemudian terjadi kiamat. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar, pun ada tabaq di situ. Mulai dari dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian ada syafaat, kemudian ada hisab, kemudian ada pembagian catatan timbangan sampai meniti titian siratal mustaqim. Kemudian Allah arahkan, ada yang masuk surga dan ada juga yang masuk ke neraka. Begitulah kehidupan manusia. Ada dua ayat dalam Al-Quranul Karim yang bagus sekali kita renungkan.
Pertama surah Al-Ahqaf ayat 15, dan yang kedua surah An-Naml ayat 19. Al-Ahqaf 15 dan An-Naml 19. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana susahnya orang tua itu mendidik kita, sampai kepada ayat apabila telah dewasa anak yang dididik orang tua ini. Asyuddah itu ada yang mengatakan usia 33 tahun. Wa balagha 40 sanatan, kemudian sampai mencapai 40 tahun. Qala, maka dia pun kemudian berdoa kepada Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan nikmat kepadaku dan nikmat kedua orang tuaku. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa an a'mala salihan tardah, dan agar Engkau memberikan taufik kepadaku agar aku bisa beramal yang bisa menjadikan Kau ridha dengan amalanku itu. Wa aslih li fi dzurriyyati, kemudian perbaikilah aku dan juga anak keturunanku. Inni tubtu ilaika, aku bertobat kepadamu, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 19-nya, menceritakan tentang kisah Nabi Allah Sulaiman. Ketika Sulaiman berada di puncak-puncak kekuatannya dan kekuasaannya, macam-macam mukjizat Allah berikan kepada dia, mulai dari menundukkan binatang sampai kepada awan dan angin. Apa kata Sulaiman? Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, ya Allah, anugerahkan kepadaku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal saleh yang Kau ridhai, dan masukkan aku dengan rahmat-Mu dari golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Perhatikan dua ayat ini, bagus sekali untuk kita simak dan kita kupas. Dua ayat ini nasihat kepada orang yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Artinya kalau di usia 40 tahun saja sudah terkhitab dengan ayat ini, berarti usia 50, 60, 70 tahun harus lebih lagi terkhitab dengan dua ayat ini. Karena dua ayat ini kalau kita rangkum ada 7 perkara yang merupakan amalan-amalan yang harus dilakukan orang yang sampai usianya 40 tahun ke atas. Yang pertama, tentu sebagian para ulama mengatakan bahwa doa ini harus sering dibaca bagi antum yang usianya sudah kepala 4. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa yang warid dari Quran ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Banyak-banyaklah berdoa dengan doa ini. Yang pertama, di sini ada kalimat Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Rabb, anugerahkan petunjuk kepadaku agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Maka di usia 40 tahun ke atas harus pandai-pandai bersyukur.
di mana Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan usia separuh lebih. Karena kalau usia 40 tahun itu artinya yang berlalu itu lebih lama dibandingkan yang akan dilalui. Kalau melirik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati bainas sittina wa sab'in. Bahwa usia umatku kata Rasul berkisar 60 sampai 70. Artinya kalau di usia 40 tahun berarti yang dijalani sudah lebih lama dibandingkan yang akan dihadapi. Karena kalau seandainya di usia 40 tahun kemudian di usia 60 tahun dia meninggal, berarti hanya 20 tahun saja sisanya kan, atau paling lama 30 tahun lah di usia 70 tahun berdasarkan hadis Nabi. Dari sini kita tahu bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan usia yang cukup panjang kepada kita, maka pandai-pandai bersyukur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang dipanjangkan usianya tapi baik amalannya. Itulah sebaik-baik manusia. Maka kita katakan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan usia kepada kita. Karena biasanya di usia-usia 40 tahun ini banyak teman-teman dia yang sudah meninggal biasanya. Entah meninggal kecelakaan atau mungkin entah pergi ke mana dan begitu seterusnya. Atau mungkin ada teman-teman yang belum berhasil, tidak seperti dia dalam urusan dunia. Maka pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi apakah cukup mengucapkan alhamdulillah saja? Tidak. Mensyukuri nikmat di usia 40 tahun itu artinya dia harus mampu menjaga nikmat yang Allah anugerahkan kepadanya. Kenapa? Karena di usia 40 tahun itu biasanya nikmat Allah itu sudah mulai dikurangi sedikit demi sedikit. Walaupun usia 40 tahun itu adalah puncak dari pemahaman manusia, puncak dari akal manusia, puncak kekuatan manusia, dan hampir secara keseluruhan nikmat Allah itu Allah sudah anugerahkan usia 40 tahun itu. Rata-rata usia 40 tahun sudah berkeluarga, rata-rata usia 40 tahun sudah punya anak, rata-rata usia 40 tahun sudah punya tempat tinggal walaupun kontrak, rata-rata usia 40 tahun biasanya sudah menjadi orang-orang besar, menjadi manajer, menjadi bos, punya perusahaan, punya usaha dan begitu seterusnya. Rata-rata di usia 40 tahun itu jadi pejabat, jadi ini, jadi itu. Tepat, tapi di sisi lain ingat, dimulai usia 40 tahun juga nikmat Allah itu sudah mulai dikurangi itu. Mata sudah mulai tidak tajam lagi, mulai rabun berkaca-kaca, mulai rabun jarak jauh, gak nampak, kecuali nengok duit lah mungkin ya, agak sedikit cerah gitu ya. Telinga pun mendengar sudah mulai agak budak. Belum lagi kemudian kesehatan sudah mulai dikurangi itu. Usia 40 tahun itu kenikmatan mau digerogoti kan. Kesehatan sudah mulai dikurangi itu. Mulai asam urat, darah tinggi, kolesterol. Sampai tidak mau medical check up, takut Ustaz saya katanya. Kalau saya medical check up ketahuan saya ini gudang penyakit katanya. Dari sini menunjukkan bahwa di usia 40 tahun itu kenikmatan sudah mulai berkurang. Makanya kenikmatan yang ada pada badan kita jaga baik-baik, karena perjalanan kita itu tidak jauh lagi. Jangan sampai nikmat mata dipandangkan ke yang diharamkan, nikmat telinga diperdengarkan kepada yang diharamkan, kaki dan tangan dilangkahkan pula ke tempat-tempat yang diharamkan. Maka jaga nikmat itu supaya kita bisa bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai wa 'ala walidayya. Yang kedua, bersyukurlah kepada Allah bagi antum yang masih punya orang tua yang masih hidup. Bersyukur kepada Allah.
Karena biasanya kalau usia 40 tahun kita ini berarti orang tua kita lebih tua dibandingkan kita. Kalau seandainya usia orang tua kita menikah di usia 30 tahun dia menikah, kemudian punya anak dan kita usianya 40 tahun, berarti orang tua kita sudah 70 tahun tuh. Artinya orang tua kita sudah menua. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya Allah takdirkan di usia ini orang tua kita masih hidup, adalah kesempatan kita ini untuk berbuat baik di sisa-sisa umur kita dan mereka. Karena kalau usia 40 tahun mereka sendiri orang tua sudah tidak lama lagi akan meninggalkan anaknya tuh. Lah di usia-usia yang tidak lama lagi orang tua itu ada kesempatan kita untuk berbuat baik kepada mereka sebelum mereka meninggalkan kita. Karena betapa banyak anak yang menyesal ketika orang tuanya sudah tiada, baru dia menangis. Untuk apa tangisan itu? Ketika orang tua hidup, kemana saja engkau? Ya. Maka yang kedua, amalan usia 40 tahun itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena biasanya di usia 40 tahun disibukkan dengan keluarga, anak dan istrinya, disibukkan dengan usaha dan bisnisnya, disibukkan dengan hubungan dia dan relasinya dengan teman-temannya, sehingga tak jarang orang itu dilupakan birrul walidain dengan orang tuanya. Karena usia 40 tahun itu sibuk-sibuknya orang tua. Jangan sampai kemudian keluarga kita, pekerjaan kita, relasi kita, teman-teman kita menyibukkan kita untuk tidak berbuat baik kepada orang tua yang hanya bisa dihitung sisa umurnya tuh. Makanya Allah ingatkan di sini, wa ala walidai. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga Allah mengatakan wa an a'mala salihan tardah. Dan agar aku bisa beramal saleh yang kau ridhai ya Allah. Artinya di usia 40 tahun harus banyak-banyak beramal. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan sebagaimana nukilkan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Apa kata Imam Malik? Adraktu ahlal ilmi bi biladina hadha wa hum yatlubuna ad-dunya wal ilma wa yukhalituna an-nasa hatta ya'tiyahum li ahadihim arba'una sanatan fa idza atat alaihim i'tazalu an-nasa washtaghalu bil ibadati hatta ya'tiyahumul maut. Apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? Aku mendapatkan para ulama di negeri kami ini, kata Imam Malik, maksudnya di Madinah, karena Imam Malik tinggal di Madinah. Mereka sibuk mengejar dunia dan juga sibuk mengejar ilmu dan sibuk membangun relasi dengan manusia, sampai ketika salah seorang di antara mereka usianya mencapai 40 tahun, mulailah sedikit demi sedikit mereka meninggalkan manusia, kemudian menyibukkan dengan ibadah sampai datang kematian kepada mereka. Begitulah ulama salaf. Mereka tahu bahwa kalau usia 40 tahun itu sudah ada sinyal di situ. Maka disebutkan juga oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, idza balagar rajulu arba'ina sanatan nadahu munadin minas sama danar rahil fa'id zadan, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Rawdatul Uqala. Imam Ibnul Qayyim mengatakan, apabila seseorang sudah sampai 40 tahun, maka yang di langit itu sudah mulai memanggil-manggil kita. Danar rahil, telah dekatlah kalian akan meninggalkan dunia. Fa'id dizadan, maka persiapkan bekal terbaikmu. Jadi usia-usia 40 tahun itu sudah ada panggilan sebenarnya. Salah satu panggilannya adalah biasanya uban yang mulai tumbuh di kepala tuh, itu sudah panggilan tuh. Kalau sudah ngaca kok nampak ada 1-2 uban, berarti sudah ada panggilan itu. Yang tadinya kita bisa lari
5 kilo itu ya mungkin ngos-ngosan sesaat kemudian stabil berikutnya. Ini tidak, jangankan lagi 5 kilo, 100 meter saja semput. Nah, ini sudah panggilan nih. Kenapa 100 kilo kok semput saya? Udah mau dipanggil tuh, badan sudah mulai remek sana sini. Itu panggilan semuanya sebenarnya. Makanya kenapa kemudian dikatakan oleh Masruq ini seorang alim min ulama salaf. Beliau mengatakan, "Idza balagat arba'ina fahudh hidraka." Kalau usiamu sudah sampai 40 tahun, hati-hati. Disuruh hati-hati kita, karena kita ini sudah OTW masalahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka yang ketiga adalah perbanyak amal saleh. Sampai-sampai disebutkan para ulama, kalau di usia 40 tahun orang tidak sadar, belum mampu untuk hijrah, maka akan susah mendapatkan taufik umur setelahnya. Susah dia. Jadi kalau di usia 40 tahun kok tidak sadar, maksiatnya makin menjadi-jadi, maka di usia setelahnya 50, 60, 70 tahun atau mungkin sampai kematiannya akan susah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kemudian di usia 40 tahun ini waktunya hijrah. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bi dzikrillah wa ma nazala minal haq. Tidakkah sampai kepada kalian waktu yang sudah mencapai usia itu untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala? Kata ahli tafsir, ayat ini khitab kepada usia 40 sampai 60 tahun. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, maka jangan sia-siakan waktu. Karena begini ikhwan, waktu yang lewat dari diri kita itu tidak lepas daripada 4. Waktu yang lewat dari diri kita itu tidak lepas daripada 4. Yang pertama, kita tidak bisa memanfaatkan dalam waktu ini tidak dunia kita, tidak akhirat kita. Sia-sia. Jadi ada orang yang menghabiskan waktu itu sama sekali tidak mengambil manfaat dunianya, apalagi akhiratnya. Yang kedua, terkadang kita memanfaatkan waktu itu hanya lebih banyak mengambil manfaat dunia dibandingkan akhirat. Akhirat ada manfaatnya, tapi dunia lebih banyak. Kemudian yang ketiga, atau mungkin sebaliknya, ada orang-orang yang memanfaatkan akhirat itu jauh lebih banyak dibandingkan dunia. Atau boleh jadi ada orang yang menyeimbangkan antara manfaat dunia dan akhirat. Tidak lebih dari 4 perkara manusia ketika memanfaatkan waktu ini. Saya ulang, yang pertama boleh jadi tidak mengambil manfaat dunia akhirat. Kalau yang seperti ini tinggalkan, ini sia-sia hidup kita ini. Seperti orang ngobrol sana sini, memang dalam obrolan tidak ada gibahnya, dalam obrolan itu tidak ada namimahnya, tidak ada dosanya. Tapi dalam obrolan itu ngalor ngidul, ngetan ngulon itu sama sekali. Bisnis ya tidak, ngobrolkan usaha ya tidak, bicarakan Islam ya tidak, hanya ngobrol gitu saja. Lalu apa manfaat dunianya nggak dapat, akhiratnya nggak dapat kan begitu. Yang seperti ini tinggalkan, nggak dapat dua-duanya. Ya. Kemudian yang kedua, ada manfaat dunianya dan juga akhiratnya, tapi porsi dunia lebih banyak dibandingkan akhirat. Maka yang seperti ini kurangilah dunianya, minimalnya seimbangkan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada orang berpikir akhirat, 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 porsi dunia sedikit. Yang seperti ini teruskan. Boleh jadi dengan itu kita diwafatkan dalam kondisi abnaul akhirah, menjadi anak-anak akhirat. Atau boleh jadi kalaupun tidak yang ketiga ini, maka seimbangkanlah dunia dan akhirat itu. Tetapi tentu kalau kita lihat doa sapu jagat ya, antum tahu doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini dosa sapu jagat karena menyapu semua jagat tuh, jadikan kumpul jadi satu doa. Perhatikan di sini ada 3 permintaan di sini kan. Pertama, minta dunia yang baik.
yang kedua minta akhirat yang baik, yang ketiga minta supaya kita dilepaskan dari azab Allah Azza wa Jalla. Berarti dunia sepertiga, akhirat 2/3 di sini. Rabbana atina fid dunya hasanah, ini permintaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, ini permintaan akhirat. Wa qina adzabannar, ini permintaan akhirat juga. Berarti dalam doa itu harusnya 2/3 minta akhirat, 1/3 minta dunia. Jadi kalaupun kita harus kemudian menghabiskan waktu di usia 40 tahun ke atas karena sibuk ini sibuk itu, minimalnya lah kalau tidak 2/3 akhirat, 1/3 dunia, ya samakanlah 50 akhirat 50 dunia, walaupun mungkin mustahil kan gitu, tapi usahakan sampai ke situ. Maka yang ketiga, amalan usia 40-50 tahun ke atas itu perbanyak amal saleh. Kata Imam Ibnu Hazm, sudah selayaknya usia di atas 60 itu harus sering-sering duduk di masjid katanya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa aslih li fi dzurriyyati. Di usia 40 tahun ke atas minta kepada Allah agar Allah memperbaiki diri kita. Memperbaiki diri kita. Minta taufik. Karena usia 40 tahun itu bahasa kerennya itu puber kedua tuh. Kalau masih kecil kan yang nekat-nekat usia 40 tahun. Nanti sudah tua 40 tahun lebih nekat lagi itu. Kalau usia 30 tahun pemakai, 40 tahun bandar tuh biasanya. Dia makin tinggi itu. Dia nekat-nekatnya, maka minta taufik kepada Allah. Yang kedua juga minta taufik kepada anak-anak kita. Karena begini ikhwan, biasanya usia ini akan merubah cara fikir manusia. Betapa banyak orang-orang tua yang usianya di atas 40, 50, 60 tahun itu, kalau yang mungkin imannya kurang, itu terkadang mereka selalu memikirkan anak-anaknya. Gimana kalau saya sudah tua, sudah sakit, apakah anak saya bisa merawat saya? Apakah anak saya akan jauh dari saya? Apakah anak saya ini justru durhaka kepada saya? Nanti antum akan merasakan pikiran-pikiran seperti itu, akan dibayang-bayang itu. Apakah kalau saya mati anak saya mendoakan saya? Pasti itu akan sampai ke taraf memikirkan anak-anak kita, apakah anak kita akan berbuat baik kepada orang tuanya. Makanya pentingnya pendidikan anak itu dari kecil tuh. Lah dari sini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita minta taufik kalau usia 40 tahun untuk kebaikan kita dan kebaikan anak-anak kita, karena nanti anak-anak kita pun akan besar dan usianya pun akan sampai ke 40 tahun sementara kita di atas mereka. Anak-anak kita akan besar, enggak mungkin anak kita lucu terus kan? Pasti akan besar juga anak kita itu. Dan pasti juga akan mengalami kalau dipanjangkan usianya mereka akan sampai ke 40 tahun juga. Dan kalau anak kita sudah 40 tahun berarti kita sudah mungkin 70-80 tahun. Artinya minta kepada Allah Azza wa Jalla supaya anak-anak kita diberikan taufik, supaya ketika kita sudah tua, anak kita itu anak-anak yang bisa birrul walidain, berbakti dengan orang tua. Minta kepada Allah. Karena tak jarang orang tua harapannya anak itu menjadi anak yang soleh dan soleha. Dia sudah tua, anaknya sudah dewasa, tidak ada satupun anaknya yang tahu diri dengan orang tuanya. Kenapa demikian? Karena tidak diberikan taufik. Maka minta taufik kepada Allah ya. Ini amalan yang keempat. Kemudian amalan yang kelima, inni tubtu ilaika. Ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Maka usia 40 tahun, 50, 60, 70 tahun perbanyak tobat. Karena usia yang dilalui sudah banyak, artinya dosa yang dilakukan juga sudah banyak. Maka sudah saatnya lah bertobat. Di usia 40 tahun itu, karena dosa sudah banyak dilakukan dia masalahnya. Apalagi usia sudah 50, 60 tahun, lebih banyak lagi waktu yang dilalui dia, artinya dosanya lebih banyak lagi. Maka sudah selayaknya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir dalam surah Al-Ahqaf, wa inni minal muslimin. Dan kalau sudah tua minta kepada Allah
agar jangan diwafatkan kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minta kepada Allah jangan diwafatkan dalam kondisi di luar Islam. Makanya Nabi Yusuf doanya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi muslim dan libatkan aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Minta kepada Allah agar kita husnul khatimah. Kemudian yang nomor 7 ditambah dalam surah An-Naml-nya, di mana Nabi Sulaiman itu kan ketika itu berada di puncak-puncaknya, puncak-puncak kekuasaan. Nabi Sulaiman mengatakan, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alai wa ala walidai wa an a'mala salihan tardah. Di sini syahidnya, wa adkhilni bi rahmatika min ibadika salihin. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan yang terakhir, mintalah rahmat dari Allah, minta kasih sayang Allah. Karena orang masuk surga itu bukan karena amalannya. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada anak muda dari Bani Israel, tidak pernah bermaksiat dalam hidupnya. Kemudian diberdirikan di depan pintu surga. Kemudian Allah katakan, udkhul bi rahmati, masuk dengan rahmatku. Kata anak muda ini, ya Rabb, aku ini tidak pernah melakukan maksiat di dunia. Kalau aku pernah melakukan maksiat kemudian bertobat, kemudian kau berikan rahmatmu kepadaku, ya wajar aku masuk surga dengan rahmatmu. Lah aku tidak pernah berbuat dosa, kenapa harus masuk surga dengan rahmatmu? Masukkan aku dengan amalanku, katanya. Kata Allah, baik, kalau gitu hitung amalanmu. Akhirnya dihitung-hitung amalannya, rupanya tidak sebanding dengan satu nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepadanya berupa penglihatan kedua matanya. Maka karena dia takut tidak akan masuk surga dengan amalannya, dia pun mengatakan, kalau begitu ya Rabb, adkhilni bi rahmatika, masukkan aku dengan rahmatmu. Maka minta kepada Allah rahmat sebanyak-banyaknya, agar kalau kita diwafatkan sebagai muslim, kemudian Allah juga masukkan kita ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 7 amalan berdasarkan nas Al-Quran dalam surah Al-Ahqaf 15 dan surah An-Naml 19. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, secara umum usia 40 tahun ke atas itu, ikhwan, dia adalah usia memang, kalau bahasa para ulama itu, takmilatul aqli wal fahmi wal badani wal jasad. Jadi ketika usia 40 tahun itu biasanya itu sempurnanya akal, pemahaman, badan dan jasad manusia. Makanya kalau kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi di usia berapa? 40. Allah sanggup mengangkat Rasul itu di usia 20 tahun kan, biar panjanglah dakwahnya. Tapi tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru Allah menunggu Rasul kita sampai di usia 40 tahun, sehingga Rasul sampai mengatakan, ma min nabiyyin, tidak ada satupun nabi kecuali diutus di usia 40 tahun. Kenapa, ada apa usia 40 tahun ini? Ya tadi, karena disitulah kata ulama tafsir ketika menjelaskan surah Al-Ahqaf 15 tadi, karena di usia inilah akal manusia sudah mulai istiqrar, tidak akan berubah. Usia 40 tahun sudah punya sikap biasanya, sudah punya pendapat, sudah punya sikap, kemudian juga emosinya juga sudah mulai menurun, banyak ide-ide dan hal-hal yang kreatif, sehingga usia-usia 40 tahun itu usia-usia produktifnya manusia. Makanya kemudian kenapa khitab Al-Quran ini di usia 40 tahun ke atas? Karena usia-usia seperti ini ya memang seperti itu. Walaupun di satu sisi, sekali lagi, usia-usia seperti ini memang disibukkan dengan berbagai macam masalah. Makanya ada nasihat tambahan, jauhi maksiat. Kalau sudah usia 40 tahun, jauhi maksiat.
Yang kedua, jauhi begadang. Usia 40 tahun itu jauhi begadang. Jangan suka begadang. Karena ada lagunya tuh. Jadi kenapa demikian? Karena biasanya usia 40 tahun kalau sudah begadang di luar rumah, itu bahaya. Kita tahu kekuatan maksiat itu menguat di malam hari dan melemah di siang hari. Makanya sampai Allah ajarkan kepada kita satu surat perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan aku berlindung dari keburukan malam apabila menutup siang. Sebagian ulama tafsir mengatakan kenapa kita harus berlindung dari malam hari? Karena malam hari itu waktu di mana tala'ubus syaitan. Setan sedang bermain-main dengan kita tuh. Itu waktu-waktunya menguat kejahatan. Yang siangnya tidak ada niat maksiat, malamnya ada niat maksiat. Siangnya nggak kepikiran soal maksiat itu. Tapi kalau sudah begadang di atas pamannya jam 11, 12 mulai terpikiran tuh maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena kekuatan setan menguat di situ. Pikiran-pikiran maksiat itu di malam hari. Makanya lihat maksiat dan kejahatan itu banyak di malam hari kan. Kita lihat lokalisasi perzinahan, diskotik, mabok-mabokan, orang mencuri, orang merampok, melakukan kejahatan, bahkan dukun-dukun beraksi pun tengah malam tuh. Ya. Jadi memang menguat di malam hari itu. Maka kalau sudah usia sudah tua lah sudah. Masalahnya kenyataannya justru yang banyak begadang itu yang sudah tua-tua tuh. Maka kurangilah begadang itu orang tua itu. Kecuali kalau begadangnya memang ada manfaatnya. Mungkin tidak akhirat ya dunianya lah kan itu. Kemudian juga tajannub al-hazani. Jauhi perasaan sedih. Perasaan ham, bingung, bimbang dan begitu seterusnya. Karena ini yang akan mengurangi kesehatannya. Karena biasanya kalau sudah tua, sudah 40 tahun ke atas itu ya tadi kadang mikir kawan-kawannya sudah pergi duluan, sudah nggak ada, entah safar kemana, sudah nggak ketemu lagi, reuni pun tak bisa kan itu. Memikirkan nasib anak-anaknya macam mana masa depannya, memikirkan nasib keluarga macam mana pekerjaannya, mulai banyak pikiran, ya, mulai banyak pikiran karena usia-usia 40 tahun tuh fokus biasanya kepada keluarga tuh. Dia fokus tuh. Bahkan terkadang ada orang tua itu memanjakan anaknya habis-habisan tuh. Apapun yang diindaki anaknya dikasih sama dia. Maka jangan sampai kemudian perkara-perkara di usia-usia 40 tahun itu membuat seseorang sedih sehingga melupakan segalanya. Ingat, banyak-banyaklah tawakal. Di usia 40 tahun ke atas, gantungkan hati kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa di antara amalan yang paling penting di usia 40 tahun ke atas adalah at-tafakkur. Perbanyak mikir, ya. Satu-satunya ibadah yang besar pahalanya tanpa beramal itu tafakkur. Cukup mikir aja. Ya tentu maksudnya tafakur di sini tafakur dengan tanda-tanda kuasa Allah, kemudian kita introspeksi diri. Apakah saya sudah usia tua ini lebih baik kondisinya atau lebih jahat? Jadi maksudnya tafakur di sini supaya kita ini meningkat ibadahnya. Ya bukan tafakur di sini maksudnya ingat kalau sudah tua dekat mati akhirnya kemudian putus asa, enggak. Jadi mikir bahwa nikmat yang Allah anugerahkan itu sudah banyak kepada kita, maka dari situlah kemudian lahir syukur nikmat, dan lebih daripada itu sudah mulai mikir akhirat. Ya, jadi usia 40 tahun harusnya sudah mulai memikirkan akhirat. Macam mana caranya saya selamat di akhirat. Makanya di usia ini harus sudah banyak-banyak beramal, karena usia 40 tahun 2/3 usia sudah dilalui, dia tinggal sepertiganya yang dilewatinya. Dan yang terakhir tentunya ada hadis
memang hadis ini tidak sahih sebagaimana dinyatakan Imam Ibnu Jauzi, tetapi maknanya sahih. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata alaihi arba'una sanatan falam yaghlib khairuhu syarrahu falyatajahhaz ilan nar, katanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang usianya sudah 40 tahun ke atas kok kebaikannya tidak mengalahkan keburukannya, maka sudah disiapkan tempat duduknya di neraka. Memang hadisnya lemah secara lafaz, tapi sebenarnya para ulama mengatakan maknanya sahih. Sebab usia-usia 40 tahun ini kalau tidak bisa mengalahkan kejahatannya dari kebaikan yang dilakukannya, maka dia akan terus jahat. Taufik akan sulit menerpa dia. Tapi kalau sudah memikirkan akhirat, sudah mulai sadar gitu ya, biasanya hidayah itu terus menyapa dia sampai pada waktunya Allah tutup kehidupannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka satu kisah menarik dari Qadhi Iyad rahimahullahu taala, atau dikenal dengan Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Jadi Fudail Ibn Iyad ini satu hari berjumpa dengan seorang kakek yang usianya 60 tahun. Kemudian kata Qadhi Iyad, kam umruka ya fulan, berapa sih usiamu hai fulan? Maka sang kakek mengatakan, situna sanatan, usiaku 60 tahun. Kata Fudail, oh kalau begitu engkau sudah jauh berjalan dan sebentar lagi engkau akan sampai di tujuan. Maka orang tua ini mengatakan, tentu ya imam, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukankah kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Maka Fudail ibn Iyad mengatakan, ya fulan, engkau tahu makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Maka kata sang kakek mengatakan, la ya imam, idzan fassir lana. Tidak. Kalau begitu tafsirkan apa yang dimaksud inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Maka Qadhi Iyad atau Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, makna inna lillah ay innana lillahi abdun. Makna inna lillah, bahwa kita ini datang dari Allah, maksudnya kita ini adalah hamba bagi Allah. Wa inna ilaihi rajiun, dan kita akan kembali kepada Allah. Maknanya penghambaan kita ini akan mas'ul, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita tahu kita ini hamba dan kehambaan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapkan jawabannya. Maka sang kakek mengatakan, ya imam, kalau begitu macam mana cara meringankan jawabannya supaya aku selamat? Apa kata Fudail ibn Iyad atau Qadhi Iyad? Dia mengatakan, ahsin fima baqi yughfar laka fima baqi wa fima madha. Perbaiki sisa hidup, maka Allah akan ampuni segala dosa yang sedang kau lakukan dan dosa yang telah engkau lalui. Perbaiki yang ada ini. Maka kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan usia sampai 40 tahun, 50, 60, 70 tahun lah, sisa-sisa usia ini perbaiki supaya bisa mengampuni dosa-dosa yang pernah kita lalui sebelum usia 40 tahun itu maksudnya begitu. Maka itulah caranya kita meringankan hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.